Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Alvita dan saat ini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi Big Data untuk analisis organisasi. Pertama, kita masuk ke latar belakangnya dulu. Dalam era globalisasi yang semakin menyeluruh, Indonesia tidak dapat lagi mengambilkan peran strategis teknologi informasi dalam meningkatkan daya saingnya. Khususnya implementasi sistem informasi berbasis Big Data telah menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis dan manajemen. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan mengenai pentingnya penerapan sistem informasi berbasis Big Data dalam konteks organisasi di Indonesia dengan merujuk pada artikel karya Chen, Chiang, dan Storey tahun 2012 yang berjudul Business Intelligence and Analytics from Big Data to Big Impact. Big Data telah menjadi katalisator utama dalam mengubah cara organisasi beroperasi dan membuat keputusan. Di Indonesia, keberadaan Big Data sangat krusial mengingat keanekaragaman dan kompleksitas data yang dihasilkan dalam berbagai sektor. Sebuah revolusi informasi sedang terjadi, dan organisasi yang mampu memanfaatkan Big Data dengan bijak akan mendapatkan keuntungan signifikan. Big Data membuka peluang baru untuk menganalisis perilaku konsumen, mengoptimalkan rantai pasokan, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Artikel oleh Chen, Chiang, dan Storey memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana Big Data tidak hanya menjadi instrumen analitik, tetapi juga sarana untuk menciptakan dampak besar dalam pengambilan keputusan organisasi. Pengertian Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Dalam Big Data sendiri terdapat 3 karakteristik atau aspek yang biasa disebut dengan 3V atau 3V. 3V sendiri adalah karakteristik yang harus ada dalam sebuah Big Data. 3V sendiri terdiri dari volume, velocity, dan variety. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian Big Data. Velocity. Velocity sendiri mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika Big Data memiliki kecepatan yang kemungkinan, maka data yang dapat diterima atau digunakan secara langsung. Variety. Variety di sini dapat diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh Big Data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi sering berkembangnya Big Data, banyak data baru dengan bentuk data yang unstructured dan semi-struktur, seperti contohnya sebuah teks atau data yang berupa audio dan video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data dapat diketahui. Ketiga karakteristik di atas harus dimiliki oleh Big Data. Jika salah satu dari ketiga karakteristik di atas tidak terpenuhi, maka kumpulan data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Big Data. Selain ketiga karakteristik di atas, Big Data juga memiliki dua karakteristik tambahan. Kedua karakteristik tersebut adalah value dan veracity. Berikut adalah penjelasannya. Value. Value sendiri memiliki arti nilai atau makna. Sebuah data dapat disebut memiliki value jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Biasanya karakteristik value ini diperlukan dalam bidang bisnis. Veracity di sini mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Dengan data yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka pengambilan keputusan akan lebih baik dan maksimal. Sama seperti value, veracity ini juga sering diperlukan dalam bidang bisnis.
Fungsi Big Data. Big Data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Pemanfaatan dari Big Data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung. Big Data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam Big Data, dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Big Data dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan Big Data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Metode Big Data adalah istilah yang merujuk pada volume besar data yang tidak dapat diolah dengan mudah menggunakan metode dan alat tradisional. Untuk mengelola dan menganalisis big data diperlukan metode khusus. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam pengelolaan dan analisis big data. MapReduce adalah model pemrograman dan sistem pengolahan data yang dirancang khusus untuk mengelola dan menghitung data secara terdistribusi di lingkungan yang terdistribusi. Cara kerjanya adalah proses data dibagi menjadi dua langkah utama, yaitu map dan reduce. Dan langkah map, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan diproses secara terdistribusi. Selanjutnya, langkah reduce menggabungkan hasil dari langkah map menjadi output akhir. Hadoop. Deskripsi Hadoop adalah kerangka kerja perangkat lunak open source yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola big data di lingkungan terdistribusi. Cara kerjanya adalah mengandalkan model pemrosesan MapReduce untuk mengelola data. Hadoop Distributed File System digunakan untuk penyimpanan data yang terdistribusi di beberapa mode. Apache Spark. Apache Spark adalah kerangka kerja pengolahan data terdistribusi open source yang dapat bekerja lebih cepat daripada MapReduce karena menyimpan data di dalam memori. Cara kerjanya adalah menyediakan API yang kaya untuk dan mendukung pemrosesan data secara cepat melalui proses operasi in-memory. Ini dapat digunakan untuk berbagai jenis tugas analisis data, termasuk pemrosesan stream dan mesin pembelajaran. NoSQL Database. Big Data NoSQL dirancang untuk menangani volume, kecepatan, dan ragam data yang tinggi yang tidak dapat ditangani oleh basis data relasional tradisional. Cara kerjanya, database seperti MongoDB, Cassandra, atau Redis memberikan cara untuk menyimpan dan mengakses data yang bersifat non-relasional. Mereka dapat menyajikan solusi yang scalable untuk menyimpan dan mengambil data dari berbagai jenis dan format. Machine Learning. Metode Machine Learning digunakan untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mendapatkan wawasan dari big data. Cara kerjanya adalah algoritma Machine Learning dapat diterapkan pada big data untuk mengekstrak informasi yang berharga. Ini mencakup pembelajaran terawasi dan tak terawasi, pengklasifikasian clustering, dan lainnya. Data warehousing. Data warehousing melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk penyimpanan di satu lokasi yang terpusat. Cara kerjanya adalah basis data warehouse seperti Amazon Redshift, Google BigQuery, atau Snowflake menyediakan infrastruktur untuk mengelola dan menganalisis big data dengan cepat. Data streaming. Pengolahan data streaming melibatkan analisis data secara real time saat data tersebut dihasilkan. Cara kerjanya adalah teknologi seperti Apache Kafka atau Apache Flink memungkinkan pemrosesan dan analisis data secara langsung saat data masuk, memungkinkan tanggapan cepat terhadap perubahan. Penting untuk diingat bahwa metode-metode ini seringkali digunakan bersama-sama untuk membentuk solusi big data yang lengkap. Kombinasi strategi ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan bisnis dan sifat data yang dihadapi. Proses analisis data menggunakan metode MapReduce dalam lingkungan Apache Hadoop.
memulai analisis data, membaca data, mengelompokkan data, penggabungan hasil, output analisis, dan selesai analisis. Penjelasan langkah-langkah dalam diagram ini. Memulai analisis data. Proses dimulai di sini menandakan awal dari analisis data menggunakan metode MapReduce. Pemecahan data. Data dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara terdistribusi. Setiap bagian diproses secara independen oleh tugas-tugas map di node-node yang berbeda. Pengelompokan data, pengambilan hasil, output, dan selesai analisis. Implementasi Big Data dapat memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi dalam konteks analisis data. Berikut adalah beberapa potensi pencapaian yang bisa dihasilkan. Analisis data lebih dalam, terus pengambilan keputusan yang lebih baik. Efisiensi operasional, personalisasi layanan, deteksi dan pencegahan kejahatan, inovasi produk dan layanan, optimalisasi sumber daya, peningkatan kinerja dan produktivitas, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, stabilisasi dan fleksibilitas. Capaian dari implementasi Big Data untuk analisis organisasi dapat tergantung pada berbagai faktor, dan hasil yang dicapai mungkin bervariasi tergantung pada jumlah pertimbangan. Berikut adalah beberapa pertimbangan umum yang dapat mengukur capaian dan waktu yang dibutuhkan. Ukuran dan kompleksitas organisasi, ketersediaan sumber daya, tujuan implementasi, infrastruktur teknologi yang ada, strategi dan rencana, kesadaran dan penerimaan pengguna, kondisi industri. Pada umumnya, implementasi Big Data adalah proyek yang memerlukan waktu. Proses ini mencakup tahap perencanaan, integrasi teknologi, pengumpulan dan persiapan data, analisis dan interaksi untuk penyempurnaan berkelanjutan. Beberapa organisasi mungkin melihat awal dalam beberapa bulan, sementara yang lain mungkin membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penting untuk diingat bahwa implementasi Big Data bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Organisasi perlu terus memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan solusi Big Data mereka seiring waktu untuk menjawab perubahan dalam kebutuhan bisnis. Sekian presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat malam.